Halo, balik lagi. Gua Genta Gue Nanang. di Suncast. Podcast Sanca. Balik. Sanca Podcast. Serigala malam. Nang, kayak yang gue bilang waktu podcast pertama nih, Nang. Narasumber pertama kita bakal kedatangan legendnya Bekasi. Kan gue bilang. Salah satu legendnya Bekasi menurut gua, Nang. Kemarin gue post. Tungguin. Abis ini kita akan kedatangan band legend Kapang Bekasi. Tahu. Kita bukan legend, kita Grand Wish. Kita sambut Smoke Gun. Dulu Gen. Sorry Gen. Temen gue aja gue bilang, lu hari ini syuting sama siapa? Mas Mogan. Anjing, pertama-tama langsung Mas Mogan, kaget gitu kan. Iyalah, pasti kaget orang langsung kita undang legend. Iya. Serius bang, gak bohong, bener. Iya. Jadi tuh ada anak Cikarang namanya Tama, dia juga ada band kan. Oh, Tama ini. Iya. Oh, Sama bukannya anak ada Abu band yang ini. ganti vokalis. Tamagotchi. Norus ya? Iya. Oh, Katanya anjing awal-awal langsung undang Smogan kan. Oh, kaget. Aku kaget tahu. Kita mah kayak kalau sama Smoke kan nggak usah kenalan, kita udah pasti harus kenal. Harus kenal. Saya Nanang. Sini ada Bang Rio, Bang Hambali, dan Bang Ae. Sekarang kita harus tanya-tanya nih, Nang. Kebetulan Smoke Gun mau ada launching album 2. Iya, men. Gue juga kemarin udah dengerin full albumnya. Iya, udah rilis. Album 2-nya udah rilis di Spotify. Kalau YouTube-nya udah keluar belum, Bang Hambali? Di iTunes ya. Baru yang YouTube rilis dari Spotify. Oh ya, yang tulisannya topik ya? Iya. Itu yang itu juga udah bisa didengerin. Cuma nanti official launchingnya segera di bulan depan ya, Bang Rio ya. Insyaallah bulan Juni. Gitu. Nah, sebelumnya nih ke Bang Aep, apa namanya, Smoke Guns kan dulu inisiatornya, kalau yang Genta tahu ya Bang Aep ya, salah satu dedengkotnya lah Bang Aep kan. Owner ya? Owner. SEO dong. Sesepuh, pemalu, pemuda masa lalu. Udah mulai. Emang masa lalu itu nggak boleh dilupain. Nggak boleh, itu sejarah. Iya, Sejarah. Nah, makanya dari 2012, Nang. Ya kan ya Bang Epe? Iya, insyaallah. 2012 awalnya nih, Nang, Smoke Gun ini dulu nggak langsung ska. Proyekan metal dulu ya. Bang Ke street punk. Street Punk. Wih, casualties ya. Iya. Dulu Bang Rio yang sekarangnya tukang niup, dulu tukang gebuk. Main drum jago. Dulu main drum. Main gitar ya. Ini sebelum main drum, main apa ya? Sekarang mah udah main saxophone ya. Remote-nya lebih bagus gitar gue. Bentar gua. Mana ini remote-nya? Nah, pengen nanya nih ke Bang Rio nih. Yang tadinya main drum, tiba-tiba ke saxophone, itu tuh prosesnya gimana sih Bang Rio? Kebutuhan Benta. Sebelumnya memang semoga ada pemain saxophone, cuman ya karena mungkin perbedaan visi misi ya, akhirnya ngundurin diri gitu kan. Nah, Oke. satu sisi gue sendiri berpikir gini, kalau akhirnya nyari player lagi, kenapa nggak gue sendiri aja yang belajar gitu. Wih, ya bener sih, ya bener. Apalagi kalau kita ngelihat di ranah kita sendiri untuk player tiup kan terbilang jarang. Iya. Oke, Masih ya jarang bener. banget waktu itu, dan belum ketahuan gitu loh band-band yang notabene pakai alat tiup kayak band skalanya yang ada di Bekasi gitu kan, belum ketahuan gitu. Kalaupun ada pun ya kita nggak mungkin rekrut mereka. Paling kita bertanya, ada nggak temennya yang ini? Iya. gitu. Biasa Kang Drum Band ya. Nah itu. Kang Drum Band. Rada ribet yang ngerekrut Kang Drum. Mesti segrup kan. Band ada 50 orang. Iya, kayak gitu. Mayornya kudu diajak gitu. Kita ngeband begini-begini. Kalau nggak diajak ngambek. Ditoya dah. Ya akhirnya karena kebutuhan musik sendiri, kebutuhan band sendiri, ya udah mutusin buat udah deh gua aja yang belajar sendiri gitu. Oh, berarti dari awal emang udah ada
sekso instrumennya Bang Rio apa di pertengahan pada saat mau mulai ke ska ini baru ada kebutuhan sekso akhirnya? Di pertengahan sebenarnya udah lewat pertengahan proses album 1 malah. Oh. Gitu. Jadi teks sekso itu adanya cuman di satu atau 2 lagu di album pertama ya. Oh. Teks sekso itu adanya cuman di Nih sekarang nih kalau didengerin cuma ada 1 atau 2 lagu Bang Ep. enggak, iya kalau dulu yang yang tekan dulu, tekan tekan yang yang pertama lama. itu cuma ada di 1 lagu atau 2 lagu gitu kalau nggak salah ingat gitu. Iya, iya, Karena iya. si playernya ini kan baru masuk gitu. Iya. Nah akhirnya yang cover tiup semuanya waktu itu Bang Aib. Gitu, Oh. tanpa ada Sekso. gitu. Oh. Berarti Party Liar Jalanan salah satu tuh ya? Betul. Party Party Liar Liar Jalanan Jalanan. kita semua sama sendiri nggak ada seksonya dulu. Iya, iya. Terus apa namanya Serigala Jalang itu nggak ada seksonya. Sekso itu Oke. masuk di Pagi sama Masa Indah Lalu kalau nggak salah. Pagi. 2 lagu itu. Kulihat Yo, kicau burung. Apa nama fansnya Smogan? Disebutnya Smogan nama ininya fansnya? Baders. Baders Smogan. Sebenarnya kayak gitu tuh biar mereka sendiri lah, maksudnya Iya, kalau kita yang nyebutin takutnya mereka wah salah nih. Melebeli ya Bang? Iya, biar mereka sendiri lah yang Nah. menentukan. Berarti Bang Rio, apa namanya, dari drum pindah ke sekso karena kebutuhan, Iya. sambil main drum tuh. Kadang sambil baking soda, baking vokal. Tapi saya tiup mic-nya. Soda api gitu. Kalau masih turun nih. Iya. Ke depan sabun mulu. Nyempen. Ngebul. Kayak Gunsmoke kan. Artinya berarti kebetulan ada drummer gitu kan baru. Jadi memang secara player atau komposisi yang nggak pernah terganti itu sebenarnya di drum. Oke. Karena Iya, iya, drum iya. ini cuma tuker posisi aja. Oh Gue iya, yang tadinya mukul gitu Iya, kan. Iya. Jadi Neo. Iya, iya. Nah, akhirnya iya, kita iya. cari tuh tukang pukul baru. Makanya bersedia jadi tukang pukul di Smogan. Kan gitu. Tukang gulung ya? Iya. Kalau dia nggak nurut, pukulin aja. Nah, kalau misalkan Bang Hambali nih, Iya. dari lahir suara begitu apa gimana? Dian, sorry ya, Bang Ambali itu sebelum Smogan tuh dulu punya band namanya Statis. Iya, Yang gue tahu gelar tuh. suara itu. Gue tahu tuh. Karena memang menurut gue Nang, di Bekasi nih, yang suara paling ciri khas menurut gue ya, yang misalnya gue tahu lah band-band di Bekasi ini, ya salah satunya Bang Hambali. Terbang gua terbang. Iya ya, apa ya berkarakter ya begitu. Berkarakter. Wah, Bang Ambali. Iya, Mama mau pulang. Come to papa gitu. Ini paling dicari nih untuk sleep call. Sebenarnya ini di nomor bawah ini nanti ya boleh mau bicara. Aku tidurin. Ada adminnya ke kita. Ya, gimana Jadi Bang apa Hambali? di sini kita kerja sama soal ini? Manajemen. Kontrak manajemen sleep call. Jadi sejarahnya gue ngomong kayak gini, awalnya karena gue overpower sebenarnya. Jadi waktu kecil karena gue dulu dilatih untuk jadi kori, jadi muazin gitu. Kita latihan power suara itu kan bisa teriak-teriak apa. Jadi kalau ngomong nggak bisa pelan, apalagi kalau di kampung tuh. Apalagi di Indramayu, gue kebetulan masih Indramayu. Kalau Indramayu itu ngobrol aja kayak orang berantem. Oh iya. Ya, pernah, siapa yang pernah ke Indramayu? Lihat orang ngobrol. ngobrol kan? Contoh dong, contohnya ngomong Indramayu gimana? Jangan. Jadi ngomongnya ngotot. Sirap blesak sirap. Jadi, nah, proses itu ngedewasain, aduh, kayaknya gue kalau ngomong teriak-teriak mulu nggak ada elegannya gitu iya, ceritanya. iya. Mulai SMA, ya enggak, terus kuliah. Kayaknya kalau ngomong di forum enak deh. Nah, ngomongnya gue usah kenceng-kenceng. Nah, ceritanya gue menekan volume, ya enggak. Menekan volume jadinya begini.
Oh. Jadi tanpa sengaja, aslinya suaranya Natural. nggak ngebas-ngebas banget sebenarnya sih. Oh, ini soalnya udah ini bener-bener low banget kan sekarang kan suaranya kan. Tapi uniknya nih Nang, Bang Ambali ketika misalkan ada di pitch tinggi, nada tinggi, tetap oke gitu, tetap nyampe. Iya. Gue beberapa kali dengerin apa namanya Bang Ambali kadang suka apa namanya nyanyi iseng cover Iya, gitu iya, ya. iya. Lagu-lagu yang ada di nada tinggi nyampe Nang. Nyampe lagu Ipang aja itu nyampe. Soalnya naik tangga dia. Kadang nggak pakai lift. Ini eskalator. Itu kalau naik lift kita capek, Pak. Nyampe nggak bang? Belum bang. Gitu, jadi aslinya sih nggak ngebas-ngebas banget suara gue tuh sebenarnya. Cuman ngobrol aja karena gue tekan suaranya jadi kelihatannya kayak ngebas banget. Padahal sih ngebas kali ya. Nggak tahu juga ya. Soalnya ngebasnya tuh nggak pecah. Iya. Itu uniknya. Kalau misalkan si adik gue nih, si Gaung nih, Iya tuh. apa namanya dia ngebas, tapi dia pecah, Iya. serak gitu. Serak. Nah kalau Ada Bang seraknya. Ambali itu bulat, Iya. jadi cocok jadi Danton Paskibra kan. Siap jadi Danton dadakan. Kali tipes Danton yang bener. Gua nggak ada Danton nih. Tapi pernah loh di sekolahan itu gue pada saat jadi Danton mereka jadi pengen lagi. Enggak. Kata gua. Ceritanya memang upacara guru-guru yang upacara. Oh Gua iya jadi iya. pemimpin upacara. Wih, cocok nih. Enggak. Panas. Berdiri, aduh. Gue vokalis bukan Denny, bukan Abri. Nah kalau ke Bang Aep, yang kita tahu Nang ya, Bang Aep tuh dari perjalanan bermusik ya, udah melalang buana lah, udah banyak melalang apa namanya bergerak di berbagai macam circle. Malang melintang. Malang melintang. Timur ke Malang-malang barat, kudung. utara ke selatan itu. Iya, lagu Welly itu. Kenyataan. Beliau ini kenyataan. Apa Malang Jawa Timur? Nah, apa namanya kayak odong-odong, tuh yang salah satu legend di Bekasi. Ya. Terus Smoke Guns, terus yang sempat juga bantuin bajingan tenging. Iya. Terus juga Reskai. Mungkin ada beberapa lagi yang gua nggak tahu gitu kan. Kita nyebutnya Bapak Seribu Band. Bapak Seribu Band. Nah, Iya. memang apakah maksudnya dari Bang Aep kecil gitu, gue pengen jadi anak band gitu, motivasi berkesenian bermusiknya apa namanya berproses itu sampai konsisten sampai hari ini tuh mimpinya tuh dulu kayak gimana sih Bang Aep? Tidur. Salah mama. Bener. Iya kalau dulu sih emang juga nggak punya cita-cita jadi pemusik ya. Bahkan dulu kita nggak punya background musik baik dari keluarga, baik dari diri kita sendiri. Karena buat kita tuh musik itu dasar musik itu adalah ketukan. Oke. Iya kan dasar musik. Tapi kita nggak selalu lari tuh ketukan. Itu kita baru bisa ngikutin ketukan sekitar tahun 2000 lah, 2005 ketika kita masih udah nikah lah itu baru bisa ngikutin ketukan. Nah, ya, prinsip kita waktu itu kenapa ngambil untuk konsisten di musik ya karena ya gambling sih sebenarnya ini pilihan waktu itu. Pas mau merit kita background kita teknik lah ya. Solidarity Cuman tiba-tiba ya kita ya selalu ditemukan dengan dihadapkan dengan pilihan untuk bermusik gitu. Itu nggak tahu itu selalu seperti itu. Padahal kita ya pengen coba ke di lain musik gitu tiba-tiba. Mancing gitu ya. Gimana sih? Jadi baru nantang gue mancing. Berarti emang udah ditakdirin buat main musik. Iya, jadi kita Memang udah jalannya, memang jalannya mungkin ada ya. punya pilihan dan ya sampai sekarang ya alhamdulillah. Ya, Karena hobi yang murah sih, Cang ya. Iya, Kita dulu mikirnya gitu ya. gitu aja. Intinya sampai sekarang pun ya pengen main musik ya cuman ya sebagai media buat ya silaturahmi aja, buat nongkrong. Buat, ya kita senang ya udah bisa ngopi, udah bisa ya nongkrong bareng ya buat kita udah
udah bersyukurlah seperti itu. Ya karena kita kan sebenarnya nggak beda jauh umurnya ya. Gitu. Sama gue jauh. Jauh. Jangan disetarain. Ini udah mulai makin susah kan. Serius, Udah, Bang. jangan Jauh. jujur banget. Udah umur nih. Nah, Dan Nanang itu di bawah gue 1 tahun. Jadi kebetulan ada dance di kampus ini. Enak ya? Iya, abang-abangan ini. Iya. Bingung tuh anak mana nih. Beliau ini senior, Pak. menolak tua. Menolak tua. Umur boleh nambah, jiwa harus muda. Ini yang gue lihat di Bang Aib kayak gitu. Bang Aib, Bang Ambali, Iya serius sih, ya? benar. Bang Rio. Benar. Semua apa namanya abang-abang di Smoke Gun tuh ya itu menolak tua. Iya. Itu. Umur nambah ya umur apalah cuman angka-angka. itu cuman nilai kontrak kita di dunia. Iya. Tapi jiwanya tetap Jiwa. Muda. gelora. Yoi. Kan yang mahal jiwa, Gen. Yoi. Ya umur Yoi. kan kalau udah ya kepala 5, kepala 6 ya paling tinggal nunggu ya kan aja gitu. Tapi kalau jiwa tetap muda, gak bakal ada habisnya, Bang. Bakal dikenang. Iya. Karena nggak banyak nang yang konsisten sampai hari ini bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun yang tetap ada di titik yang maksudnya berproses di kesenian gitu loh. Apapun kesibukannya kayak apa namanya Bang Aep, Bang Ambali sama Bang Rio kan ada main profesinya kan. Kayak Profesi utama. Ini apa namanya profesi utamanya Bang Aep guru, guru musik ya Bang Aep ya. Iya. Nah, Bang Ambali wali kelas, guru juga. Saya beneran guru. Backgroundnya tuh background mendidik ya kan? Iya, pendidik gitu. Jadi musiknya ya musik-musik mendidik juga. Mendidik kita untuk bermain musik. Iya. Iya dong. Iya. Salah satu influencer Enggak. juga sih kalau di Bekasi, bener ya? Gini, Bener, Bang. sebelum terciptanya kurikulum 13, kurikulum Merdeka gitu. Dulu itu kan namanya kurikulum itu kan nggak ada istilah menginspirasi kan. Iya. Nah, gue tuh dulu hobi main musik tapi ngajar, gue tuh pengen menginspirasi gitu loh bahwa kalau lu bisa anak-anak gitu, kamu bisa belajar, tapi kamu juga bisa punya hobi, entah main bola, entah apa. Nih, Pak Guru punya hobi yang serius nih, ini bentuknya kayak gini gitu. Jadi kayak ini loh yang inspirasi banget sih, nggak tahu lah ya. Tapi lu nggak salah kok lu punya ini, bahkan edukasi kayak ke orang tua murid segala macam pun, apalagi kalau ke Kurtilas kesini sih udah enak ya karena udah terbuka lah. Tapi sebelumnya memang gue sangat konsen ke sana gitu loh. Jadi nggak cuman lu tuh belajar dong, stres gitu loh. Lu bisa main musik, bisa main bola, bisa bisa punya hobi kreativitas atau apa ngelukis dan lain-lain juga. Jadi buat gue lu belajar tuh nggak cuma belajar gitu. Jadi cara pola pengajarnya juga bukan tentang cuman sekedar teori dan keindahan diksi, tapi juga aplikasinya. Betul gitu. Karena itu yang terpakai di dunia nyata loh. Iya. Jadi apa sih namanya? Kita mendidik anak-anak tuh menghadapi masa depan kan, gitu loh. Masa depan itu mungkin ada dari 100% cuma 1% yang terpakai, kayak lu ngitung apa namanya kurva apa segala macam itu pun 1 sampai 10%. Ya nggak? Yang terpakai itu kan akhlak, gitu kan. Belum lagi matematika dasar, semua dasar gitu yang kepake tuh. Jadi lu lebih banyak harus berpikir tentang attitude, hobi, ini biar nggak stres lu harus menumpahkan. Kalau misalkan ada hobi mancing, ada hobi gulat, ada apa segala macam ya disalurkan. Jadi nggak dibatasin nggak dibatasin gitu loh. Kecuali hal-hal yang negatif gitu. Nah, itu yang kita hindarin gitu. Pengembangan diri gini. Yoi, karena otak kanan dan otak kiri harus seimbang. Saat itu lebih mudah setelah muncul kurikulum-kurikulum baru karena memang mengarahkan ke sana. Sekarang kurikulumnya juga menunjang ke arah sana. Kalau dulu kan enggak. Iya. Dulu kan giliran ada apa pertandingan baru dicari siapa yang jago ini. Iya, benar. Giliran hari-hari dia nggak disupport, izin aja susah. Benar, gua ngalamin Bang Ambali. Kayak gitu nggak disupport kayak gitu. Bukan menjelekkan, maksudnya itulah pengembangan gitu. Pengembangannya gitu. Mungkin itu adalah apa namanya benturan dari struktur yang membentuk kurikulum itu juga kan Bang Ambali. Itu buat gue masih ada lah yang orang-orang yang memang ahlinya yang berpikir itu. Paling nggak kalau gue pribadi kan mengedukasi di ranah wilayah gitu sekitar gitu. Seperti halnya mati.
Seperti halnya ya, langsung skip. Nge-freeze. Ya seperti halnya waktu itu selain gue di sekolah, gue juga kan sering ada di kampus saat itu. Jadi gue juga belajar tentang edukasi yang teman-teman remaja gitu kan. Apa sih untuk tujuan lu kuliah? Gak cuma kuliah doang, sama yang diterapin kayak gitu juga gitu loh. Bahwa ada nih berjejer nih sekretariat, lu bisa pilih. Lu gak cuma belajar komputer, lu bisa pilih ada kegiatan ini. Sama waktu itu kenal Cang Aib kan, waktu gue main ke Unisma kan. Di sana ada teater, ada ada Mapala, PSM, ada PSM dan lain. Nah itu yang sebenarnya itu itu penting banget. Unsur itu tuh penting banget karena apa? Orang bisa belajar dengan konsentrasi saat dia bahagia. Dengan melakukan hal-hal di luar itu dia akan menjadi bahagia gitu. Anjing jadi serius loh. Ini apa sih podcast sampai pada pendidikan ya? Tapi emang ngajar apa Bang Ambali di sekolah? Sekarang jadi wali kelas. Kalau SD kan gitu, wali kelas ya kita ngajar matematika, bahasa. Kalau SD begitu ya. Beda SMP, SMA itu kan ngajarnya per pelajaran. Nah, yang unik tuh Bang Aib Nang. Teknik mesin, teknik sipil, ngajarnya seni. Bini gua salah satunya kuliah. Dan hebatnya lagi beliau tersertifikasi seni. Gila gak? Nah, ngomong-ngomong ijazah tekniknya masih ada kan? Aduh, nggak tahu. Entah di mana ribanya. Itu salah jurusan apa gimana, Bang? Iya. Waduh, Itu background story. Nasib. Banyak juga penggemar Smoke Gun yang selama ini kan dengarnya kan perjalanan Smoke Gun. Itu tapi hal-hal yang kayak gini nih nggak banyak orang denger nih. Background story personal. Tapi nyambung tuh. Kalau sadar nggak sadar, kita nyambung dengan apa yang barusan gue ceritain ya. Pada saat lu concern serius tentang itu, akhirnya pada saat ada peluang lu nggak kaget. Iya. Gitu. Pada saat ada peluang di dunia nyata, mungkin saat itu masih minim ya Cangnya pekerjaan tentang sipil dan lain. Tiba-tiba ada peluangnya tentang hobinya dia. Akhirnya malah lanjut dan serius sampai jadi pendapatan wajib ya Cang ya. Ini juga nambahin sedikit Bang Ambali. Mungkin banyak juga di luar sana Nang, yang masih kuliah gitu dan jurusannya di luar dari hobinya dia. Itu juga bisa menginspirasi dari background story-nya Bang Aib kalau dia nggak usah patah semangat gitu. Betul. Karena jalan Tuhan udah pasti adil, udah pasti tepat. Kita dengerin dulu nih. Makanya itu jangan ragu-ragu untuk melakukan kegiatan di luar lu sekolah atau belajar gitu ya. Itu pentingnya saat lu dibutuhkan sama sistem sama kehidupan ini, sesuatu yang tidak biasa, tidak yang lu pelajari, lu nggak kaget gitu loh. Dan banyak kan yang contohnya kalau kita sebutin satu-satu tuh banyak. Termasuk mungkin Genta gitu. Bisa jadi mungkin dari kegiatannya atau mungkin jaringannya. Kita dapat kerjaan dari jaringan kita berkegiatan, berhobi gitu loh. Dapat kerjaan dari kegiatan itu. Walaupun kerjaan kita misalkan teknik mesin, mau kerja susah. Tiba-tiba ada kawan, bukan kita bicara KKN, bukan ya. Tetap dengan kapasitas juga tes kapasitas. Ada teman yang kebetulan musisi juga dan dia ada di sebuah perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kita sesuai dengan jurusan kita gitu. Wah, gue daripada orang lain mending lu. Kenapa? Karena udah deket dan udah tahu kapasitasnya, kemampuannya itu. Dari situ menurut gue banyak hal yang kita bisa ambil. Iya, benar, gitu. Setuju. Benar. Itu kita ngomongin apa sih? Jadi serius begini. Nah, jadi gimana nih balik lagi nih? Ceritanya, bagaimana adaptasinya dari teknik tiba-tiba ke musik? Bagaimana adaptasi itu kan perlu kompromi. Betul. Iya. Jadi ya semuanya tanpa sengaja, tanpa keinginan yang gimana. Kalau kita emang kalau dari dulu istilahnya untuk proses perjalanan hidup itu ya udah ngalir begitu aja. Ya salah satunya yang jadi inspirasi ya almarhum. Itu salah satu guru saya di di bidang kesenian lah. Dia salah satu yang bisa menginspirasi dan menjadikan diri saya seperti ini. Menginspirasi dan meyakinkan. Jadi buat saya dia yang menjadi motivasi buat saya sampai sekarang tuh
menjadi seperti ini gitu. Membuat berkesenian itu menjadi sederhana, menjadi apa ya namanya ya? Unlimited. Iya, bisa berjalan terus. Ya salah satunya itulah. Dan ya sampai sekarang istilahnya ya tanpa sengaja, tanpa apa, tiba-tiba ya berjalan begitu aja istilahnya, nggak pengen gue pengen begini, nggak pengen begini, tapi ketemunya selalu dengan yang kaitannya dengan musik lagi gitu. Nggak, kita udah pernah nyoba pengen, ya banyak sih tawaran untuk kerja di kontraktor, banyak banget, cuman kita nggak pernah ambil gitu, bahkan nggak pernah kita ambil. Terakhir itu ya di PDAM lah, Tirta itu dulu iya kan, cuma tawan lu dasar lu sipil murtad ternyata. Teknik murtad. Iya kan, teknik murtad seperti itu. Tapi ya udah lah, kita udah nyaman sama seperti itu. Kita nggak pengen yang pengen hidup yang gimana. Tapi dengan ya banyak teman ya cukup segala macam, ya udah kita udah seneng gitu istilahnya, nggak pengen ya itu kan bukan urusan kita ya, masalah kaya dan miskin, masalah banyak atau sedikitnya ya itu balik lagi ke urusan Tuhan lah, bonus lah buat kita lah kayak gitu. Hati yang memilih. Hati yang memilih setiap ini. Definisi orang bahagia gitu. Iya seperti itu. Bener-bener. Jadi yang lucu ya kebetulan ya kita dipercaya sama sekolah ya, sampai sekarang. Ya itu tadi, kita nggak punya background musik, nggak punya pendidikan musik, ijazah musik, tapi banyak sekolah yang coba saya masih percaya gitu, gitu. Itu yang aneh. Tanpa terencana ya. Tanpa terencana. Jadi istilahnya ya udahlah, kita syukurin aja, nikmatin aja, kita nggak punya pengen yang sesuatu yang ya lebih gimana ya udah, kita yang penting dikasih kesehatan, alhamdulillah. Amin. Nah, itu namanya buah dari ketekunan. Iya, buah dari ketekunan. Ini jadi workshop kehidupan ya. Oh iya, workshop kehidupan. Pokoknya sama sih. Apa ya? Emang apa ya? Ecel sampai serius banget. Sangat inspiratif ya. Ini juga gak kalah inspiratif. Gue salah satu orang yang salah jurusan juga. Jadi gue jadi ada semangat lagi gitu. Jangan takut kalau sama persoalan hidup. Yang penting kita ya sadar diri sendiri, kita percaya yang namanya skenario Tuhan lah. Iya kan, jadi skena. Nah ini salah satunya. Jangan ke situ-situ. Jadi jangan udah takut sama hidup kita. Kalau kita udah takut sama hidup, kita percaya sama Tuhan. Iya kan? Iya benar. Setuju banget. Ini juga punya skenario. Iya. Keren. Sama. Jadi guru Purwacaraka. Guru Purwacaraka, saksofon gitu. Apa namanya, yang sebenarnya background kuliahnya juga teknik mesin. Teknik mesin juga, solid juga. Solid. Ini bersama Smoker janjian apa gimana? Makanya. Yang nggak teknik cuman gue. Gue komputer, akuntansi. Manajemen ya? Sempat di akuntansi. Manajemen informasi ya? Bahkan waktu kuliah akuntansi itu gue sama akuntansi nih susah banget pokoknya. Susah banget tuh. Gue gak ngerti selama kuliah, gue gak ngerti gue. Sebenarnya sama, semua juga pada gak ngerti namanya kuliah ya. Sama. Kita cuma ngebangun circle aja ya kan. Ngebangun link, ngebangun circle aja, itu kuliah itu gitu aja ya kan. Apalagi dulu kan waktu awal-awal Smogan itu kan masih main drum gitu. Disuruh bawa kunci pas, bawa kunci drum. Yang penting pas aja. Masalah ini kan Pas aja. betulin kursi apa ya. Iya, posisinya kan kepanjangan gitu. Kalau Bang Aep teknik sipil, kalau Bang Rio teknik mesin ya. Iya. Cocok kita. Kalau ngomongin mesin. Ngerti di sini. Mesin selalu ngerti gue, Bang. Mesin selalu ngerti. Kalau gue nggak ngerti mesin. Apa mesin itu mesin ngertiin aja. Kalau akhirnya mesin nggak ngertiin gue nggak mungkin lulus. Bisa begitu. Mesin ngertiin. Logika lu. Bener-bener. Coba deh kita sih pakai logika ya. Kalau akhirnya mesin nggak ngerti gue nggak mungkin lulus. Mesin tuh selalu ngertiin gue. Gue nggak mampu bos. Ya udah tenang. Makanya ya, salah satu kutipan yang diajarin Smogan nih ke gue, Bang, jangan diperalat sama alat. Iya. Itu salah satu ilmu di teknik mesin. Satu lagi Gen. Masa tukang bola ke bola.
Arahnya mana nih? Nah, balik lagi nih, background story-nya gimana tiba-tiba dari teknik mesin ke guru sekso di Purwacaraka? Sebenarnya kalau di flashback agak lumayan panjang juga tuh ya, sama prosesnya. Oh, belum ya? Prosesnya hampir sama ketika pertama kali gue kenal sama Bang Aib. Gue tuh cuma dijembatanin sama senior. Waktu itu kebetulan mau ngadain mesin bersatu 8 tahun 2012 ya, 2012. Proses penggarapan kan di akhir 2011 tuh. Ya udah sharing aja sama Bang Aib gitu. Sharing nih, sounding ke Bang Aib, sharing, ya kan, gini, udah dapet. Terus apa namanya dari Bang Aib, giniin, Smogan lah gitu. Oke. Waktu itu belum jadi personil tak? Oh, langsung adisional apa bagaimana? Emang belum jadi personil dan dapat soundingan awal itu sebenarnya bukan dari Bang Aib. Dari apa namanya Mas Firman. Oke. Mas Firman. Nah, Siapa ini? Mas Firman. iya, Mas Firman Kehilangan. Iya. Cang Letoy. Iya. Lu nggak, kalau gue langsung mudah. Kan Firman lagu tenannya kehilangan. Iya. Dari situ jadi apa namanya awal kenal tuh emang sama Letoy karena memang dari circle event-event gigs komunitas kan. Gitu. Nah, udah tuh lucunya abis Smogan lah main gini-gini, oh boleh bang, bla 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 bla. Berapa minggu dari situ di sounding, yuk lu bisa ini ya gini-gini. Smogan lagi butuh personil, Smogan perasaan kayak yang kemarin dibilang Bang Aib. Oh, sebelumnya udah ada celutukan Iya. itu. Jadi memang dari circle yang ya masih di situ sih gitu. Iya. Nah, ketemunya bisa sampai ke Purwacaraka ngajar sekso. Ada satu player dia pernah satu stage sama Smogan tempo hari di Pekayon. Oke. Nah, dia nandain tuh kebetulan dia punya senior di kampusnya. Nah, yang guru Purwa aslinya tuh seniornya dia. Oh. Gitu. Iya. Guru Purwa dia guru gitar, megang elektrik sama klasik. Oke. Dua gitar dia megang. Nah, terus si anak ini nih yang pernah satu stage sama Smoke Guns nih. Iya. Itu nyari gua tak. Oke. Nyari gue tuh karena beberapa kali kayak di warkop ya tempat anak-anak abis running di kafe atau apa nongkrong gitu kan, dia pernah lihat gue, abang ini nih gitu. Oke. Tapi di situ dia nggak yang akhirnya tegur sapa atau ini karena mungkin belum ada keperluan gitu kan. Sampai akhirnya GM Purwa itu ada obrolan sama seniornya dia tuh yang guru gitar, lu ada ini pemain saksofon nggak? Dia ada daftar saksofon cuman belum ada gurunya gitu. Oh, tapi kalau kayak gitu nggak perlu kayak ijazah, sertifikasi apa gimana gitu, Bang Rio? Itu yang gue rasain ketika apa yang udah kita pilih, Tuhan itu kasih kemudahan di situ. Amazing. Ini benar. Jadi ini adalah jalan Tuhan. Jangan lama. Gitu. Saudara. Berapa suara kita kawan-kawan? Jadi kita sebagai mahasiswa harus kita 4 langkah revolusi. Jalur langit, Ger. Jalur langit. Jalur lagi. Iya. Jalur langit. Dulu Bang Aib pernah apa namanya berbagi cerita latar belakang ini proses perjalanan ini sampai hari ini ngajar musik di apa namanya SMA gitu kan di sekolah gitu. Itu nggak tahu kenapa wallahu alam bisa sampai sekarang apa namanya dan nggak bisa terus gue jadiin pertanyaan karena apa yang Bang Aib alamin itu gue alamin. Gua di sounding itu cuma diminta bawa badan mulai tertanggal segini awal bulan ini siap nggak ngajar? Oke. Siap, Pak. Udah langsung gitu aja. Oh, Dipermudah ya. Jadi nggak perlu maksudnya dia nggak di tes gitu. Iya. Coba niupnya sepanjang apa gitu. Ya kan bisa nggak 2 hari 3 malam? Iya. Seminggu gitu kan. Sama saya niup sepanjang jalan kenangan gitu. Enggak mau kasih kemudahan di situ enggak. Formalnya apa ya ketika orang lamar kerja itu kan kayak surat lamaran atau apa gitu. Mungkin kalau bidangnya musik entah ada sertifikat apa atau itu alhamdulillah. Tapi ntar mau ada lamarannya. Kapan? Iya, itu. Tolong dicariin. Oh ya lanjut. Itu baru jalur langit bener.
namanya Bebek sama kuda, beda. Bebek sama kuda jadi samain. Pokoknya ada roti sekso lah ya. Bukan roti buaya, roti sekso. Terus uniknya gini tak, beberapa kali dia ke tempat gua ngopi gitu ya, itu nggak pernah ketemu sampai si akang-akang yang punya tempat kopi nih, itu ngomong, ada yang nyariin tuh kemarin gini. Siapa Kang? Anak musik juga itu kemarin bawa gitar juga. Siapa ya? Rumahnya di perumahan ini. Itu nggak pernah ketemu tak. 3-4 kali itu gua kasih nomor WhatsApp gua. Kang, kalau ada lagi bocahnya Perantara nih tuh Kang kopi nih, perantara. calo nih deh nih. Calo. Cocing. BKK. Dia enggak sih, dia lebih ke yayasan. Karena gua titipin tuh tak. Titipin CV. Nomor CV gua ya kan. CV. Biaya admin. Sampai PP-nya tak. Itu cuma nitipin nomor kontak WhatsApp. Selang beberapa hari Baru dia ngontak. enggak. Uniknya tuh apa namanya, Ketemu di warung kopi. anak ini enggak yang akhirnya tiba-tiba ngontak. Kalau misalkan anak ini ngontak kan pasti kan udah ke situ terus. Ini kemarin orangnya ngasih nomor gitu kan, nomor ini gitu, hubungin aja. Itu enggak. Jadi pas dia nyampe, itu gue nyampe. Tak. Lagi-lagi rencana Tuhan. Iya. Semesta mendukung itu Satu. besar. Itu yang gue rasain. Dia nyampe nih, gue nyampe situ gue emang pengen ngopi. Gue abis running sama Smogan apa sama siapa waktu itu gitu. Sama Smogan kalau nggak salah ngopi ya, masih jam segini gitu kan. Gue keluar kopi itu tetap ada dia, terus tahu dia nanya, Mas Ria ya gitu? Iya benar. Wah ini Kang yang saya cari katanya. Lah ini baru mau dikasih nomornya. Robek aja robek. Udah berubah itu nomor. Konsepnya udah berubah udah nggak gitu. Itu di situ. Udah nggak mau pakai yayasan itu ya. Yayasan Markov. Terus sampai akhirnya ngobrol, terus kapan ada waktu Mas buat ketemu sama ini nih Pak? Oke, atur waktu ketemu sama ini. Terus dia konfirmasi ke ini 2 hari dari ketemu ngopi sama senior dia itu. Kebetulan waktu itu gue sama Bang Hambal itu lagi BIMTEK. Oke. BIMTEK yang waktu itu di ini Bang. Oh yang sertifikasi. Sertifikasi juri itu gue lagi ikut BIMTEK itu gue di kontak sama GM Purwa. Oh. Pas lagi di situ kejadiannya. Itulah jalan yang kita nggak tahu lah. Tiba-tiba maksudnya sesuatu. Tiba-tiba lagi mancing ya kayak tendangnya. Iya lagi mancing. Tapi kalau pemancing tuh biasanya nggak maju-maju. Nyebur. Ya Allah, bapak-bapak banget. Iya, sama kayak petani. Jajah suruh maju. Ah, udah. Udah lihat. Emang lu nggak lihat? Yang mana? Nah, kita sekarang ngomongin album nah. Ngomongin album kedua dari Smogan. Waduh. Salah satu kesulitan sebuah band itu adalah ada di album kedua. Karena ekspektasi pendengar itu setinggi di album pertama. Banyak banget kasusnya di industri yang redupnya di album kedua gitu. Karena ya itu dia udah berekspektasi tinggi, album pertamanya udah pecah banget, gokil banget. Begitu album kedua nggak sesuai ekspektasi dia, drop gitu. Nah, ada nggak sih strategi dari Smogan sendiri untuk, ataukah itu nggak dipikirin atau itu juga ini tantangan gitu? Bagaimana tuh untuk nyikapin masalah di dunia perbenan? Gimana ini? Ya kalau untuk album kedua sendiri sih sebenarnya ya mengalir gitu aja, kita nggak ada untuk berpikir untuk lebih dari sebelumnya. Ya berkarya aja terus ya, karena kita dituntut sebenarnya untuk berkarya untuk musik ini berharap dari masing-masing personil ya sebenarnya. Jadi ya nggak kita tuntut, wah lu harus begini, lu harus begini, enggak. Ya udah mengalir begitu aja dengan ya mungkin tetap ada ada batasan-batasan tetap ada pakem ya. Ada pakem yang enggak ya tapi enggak terlalu harus itu seperti itu sih. Gimana yuk? Kalau gue pribadi gini, setiap segala sesuatu itu kan pasti mengalami proses dan ada fasenya ya. Taruhlah album 1. Album 1 ini prosesnya gimana? Itu hasilnya kan sebenarnya tanpa disadari hasilnya ini adalah bagian proses dari album 2.
Oh, gitu. oke, Jadi oke, ibaratnya oke. lu nggak mungkin bisa naik tingkat atau naik kelas ke kelas selanjutnya kalau materi di situ kan Iya. belum lu kuasain gitu. Iya. Sementara dari taruhlah kelas 1 ya. Kelas 1 naik ke kelas 2 nih. Mm-mm. Sementara di ujian kelas 1 tuh sebenarnya itu udah kisi-kisi buat di kelas 2 gitu. Oke. Sampai akhirnya lu bisa ke kelas 3. Iya. Jadi, Iya. secara memang kita nggak rasain, memang kita nggak sadari gitu. Itu semua tanpa kita sadari. Tapi ketika kita masing-masing coba untuk nuangin satu karya gitu kan bareng-bareng, inovasinya tuh berasa beda. Gitu. Oke. Karena Iya, yang iya, sebelumnya udah pernah kita lalui nih, karena Iya. yang sebelumnya udah pernah kita lewatin nih. Ketika bikin satu single, kok ininya kayaknya lebih ini ya gitu. Sadar-sadar itu ketika mungkin di record. Iya. Gitu kan, sadar-sadar itu ketika dicetak gitu, sadar sih. Iya. Jadi ya insya Allah untuk kedepannya itu pasti ada inovasinya. Jadi kayak yang nggak perlu strategi untuk ini. Iya. Perlu strategi. Kalau yang Genta maksud tadi kan, taruhlah di album 1 itu singlenya ini gitu. Iya, party liar kan pecah gitu loh, banyak yang ini gitu. Ketika di album kedua asumsi orang kok begini sih. Iya. Gitu. Jadi kita nggak khawatir ke situ. Iya. Gitu. Letting flow. Iya. Terus yang akhirnya meyakinkan kita gini, ketika orang sudah memiliki respect ya, terhadap kita nih, mereka pasti nunggu. Iya sih. Apapun hasilnya. Setuju. Sepakat sih. Gitu. Apapun hasilnya mereka pasti nunggu gitu loh. Bahkan kendalanya lebih banyak ke teknis kita mah. Teknis arti maksudnya gimana? Bang? Gini, banyak orang kan wah mikirin apa segala. Kita malah mikirinnya saat itu kita start album kedua itu sebenarnya dari akhir tahun 2019. Oh, Lama. tahun ya. Lama. Iya. Mulai kontrang Covid. Oke, iya benar. Gak jalan, ya kan giliran Covid udah kelar, kita mau mulai ogah-ogahan. Iya. Bangunin moodnya itu, Iya, waduh. Masalah Iya. relatif lah, setiap band punya masalah. Iya, Dan kita, alhamdulillah kita menyikapinya ya ya adem aja gitu. Ya udah sih gimana enaknya gitu, selalu gitu. Tapi yang susah itu kita bangunin moodnya. Iya. Mood karena bikin karya itu buat gua soul mood itu nomor yang harus kita kedepankan gitu loh. Karena saat mood kita kayak terpaksa kayak ya hasilnya biasa aja, bukan biasa malah nggak sesuai harapan gitu. Kalau orang mandang ini jelek atau bagus itu menurut gue sudut pandang. Ya. Tapi kalau kitanya yang penting kita sudah puas dulu gitu loh. Itu dulu yang penting gitu loh. Itu yang gue bilang bagus tuh secara kitanya gitu. Tapi kalau orang melihat apaan sih Smokegun gini, ya itu hak dia gitu loh. Atau Smokegun bagus, ya itu hak dia juga gitu loh. Jadi kalau untuk itunya sih kita nggak pikirin, justru kitanya gitu loh. Nah, itu kita pertahanin banget ya Cang ya gitu. Jadi mood kita segala macam. Karena musik itu sifatnya dinamis. Iya. Bener ya Cang ya? Kayak Enggak manusia. lah. Kalau sebelum Awalnya Smokegun itu kan nggak mungkin kita bikin yang begitu-gitu. Iya terus. benar. enggak lah. Kalau di Pasti sebelum ada. Smokegun kan statis musik itu. Iya. Maksudnya dinamis gini bang. Masuk. Jadi biar urusan senior juga. Iya. Urusan senior juga. Ini berarti yang kedua seka juga semuanya. Apa Iya, ada eksperimen? Kan ada satu lagu Ska Time namanya itu. Iya. Wih, sih gue dengerin kan. Cet, wah ya. 10 lagu kan Bang Riz? Iya, 10 fokus di ska semua nih. fokus di ska. Cuman memang mungkin nggak terlalu bang ya, nggak terlalu kental ya, karena kita bicara Pengembangan. ya satu, yang kedua mungkin background yang akhirnya bisa dinikmati di kuping kalau Rama itu kan yang nuansa-nuansa gimana gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Dari 10 lagu ada kolaborasi nggak Bang Ambali? Tadinya kita pengen berharap banget ada kolaborasi baik dari teman-teman di Bekasi, cuman ya tahu kenapa ya tiba-tiba Kita dulu aja deh, kita aja sering moodnya masih suka naik turun ya. Kalau kita ngajak orang atau kita moodnya jelek, malah kita yang malu gitu. tapi kita pengen banget Pengen banget. tuh Mungkin ada nanti di spesial lah. Kita pengen juga ngeluarin spesial asli album, pengen spesial. udah kepikiran ya kita ya, padahal udah kepikiran gitu. Jauh dari sebelum Kita nggak kepikiran. 2019 tuh ketika muncul beberapa single lah di album kedua itu udah ada
coba yuk collab sama ini, coba yuk kolaborasi sama ini. Udah ada obrolan kayak gitu. Oke. Iya. Dan memang apa semuanya blank gitu aja. Karena ngebut. Kita kayaknya udah kelamaan deh gitu. Ngebut target Asli tak prosesnya nih 2 kali lipat lebih. Nah, waktunya itu dari album pertama ya. Karena album pertama itu kalau dihitung waktu kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun sampai 1,5 tahun itu udah jadi. Launching itu 15 Mei 2014 atau 15 gitu. 2015 kalau nggak salah. 14 Mei 2015. Itu waktu apa namanya? Proses penggarapannya awal-awal 2014 lagi. Intinya waktunya nggak nyampe 2 tahun acan ya. Iya. Pokoknya nggak nyampe 2 tahun. Sementara ini dari 2019 sampai 2024. Iya. Karena banyak kepotong sama kayak COVID. Kita nggak nyalain COVID. Kita nggak nyalain COVID-nya. Cuman memang apa namanya? Moodnya gitu. Iya. Buat ngebangun itu tuh emang agak sulit gitu. Tapi kalau di internal Smoke Gun sendiri, Bang Ep yang lebih banyak ciptain lagunya siapa sih? Iya, berdua sih. Berdua. Brio sama Biasanya kan ada orang yang musik dulu baru lirik. Iya. Nah, ada yang lirik dulu baru musik. Ini dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya sih. Kadang musik dulu gitu. Ya, kalau secara personal mungkin Bang Aib apa namanya beda gitu sama gue pribadi. Bisa jadi Bang Aib liriknya dulu baru musiknya gitu. Sebenarnya kan itu kan secara teknis aja sih. Iya. Dua-duanya bisa Kadang juga bisa sambil berbalas pantun. Gitu. Boleh nanya nggak bang? Kalau lagu pagi itu ciptaan siapa bang? Bang Aib. Mantap liriknya itu. Iya. Witis. Kayaknya lirik duluan tuh ya, Cang ya? Iya. Itu didengerin sambil ngulet enak. Iya betul. Terus teriak kopi kemana? Oh, berarti ada juga yang musik duluan Bang Ep ya? Ada. Ada usia. Ya, makanya itu kan kalau bicara tenis ya semuanya kepake. Semuanya kepake sih. Iya. Nggak masalah kan mau lirik dulu atau musiknya dulu gitu. Iya. Daripada tidak sama sekali jadi. Yang penting kan jadi. Yang berat tuh ngelirik dia. Sebenarnya itu cuma bicara proses kayak Yoi. cara berprosesnya aja dalam ciptain. Iya benar dalam penciptaan karya ya. Nah, kan gue kan pernah denger ya, Nang ya, kalau Smoke Gun itu sempet dinaungi label, gitu betul. pada saat pandemi kalau nggak salah ya Bang Ep ya? Sebelum ya? Sebelum. Beberapa bulan. Di album kedua ini masih dengan label itu atau bagaimana atau sekarang independen atau berganti label? Karena banyak juga mungkin ya yang mengikuti Smoke Gun juga pengen tahu mungkin gitu penonton Sanca juga kan. Untuk tahun yang album kedua ini kita berubah label karena di album pertama ini mohon maaf ya kita seperti kehilangan komunikasi dengan label yang sebelumnya. Jadi ya bahasanya udah putus komunikasi mungkin ya. Nah untuk ya sebenarnya jadi pelajaran buat kita juga sih. Nah akhirnya kemarin kita coba ya ke teman kita juga sih ya salah satunya mungkin boleh disebutin nih. Gak apa-apa. Ya sama Roloff lah. Sekarang berarti manajemen label sama Roloff. Tapi sebenarnya buat kita nih sebenarnya Sanca juga sebenarnya bisa untuk ke arah label itu sebenarnya. Benar. Pak Ojan. Iya. Cuman ya ini mungkin sedikit masukan sebenarnya Sanca ini udah luar biasa, udah keren. Tinggal nih bagaimana bisa bersosialisasi dengan teman-teman minimal Bekasi gitu. Di Bekasi itu mungkin bisa jadi berkembang lebih gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Besok jadi host ya. Enggak, benar. Karena yang saya tangkap ini yang label-label sebelumnya pun polanya sama apa yang dilakukan dengan Sanca sebenarnya gitu. Jadi kenapa Sanca sendiri nggak coba untuk menjadi itu gitu, seperti itu gitu sih. Pak Ojan. Bisa terus. Oh berarti sekarang udah sama Roloff ya? Sederhananya gini sih kalau kita ceritakan sederhananya keterbukaan ya. Yang kita tidak dapatkan di label kita pertama karena sekarang kan musim digital ya. Semua orang bisa akses dan semua orang bisa saling terbuka. Kita kalau memang ada persentasi sekian persen itu kan atas dasar asas keterbukaan. Saat asas keterbukaan itu kita mau mungkin presentasinya gimana bukan angka yang kita kejar tapi keterbukaan itu. Kalau angka buat kita sih itu lebih kepada hasil lah ya. Tapi yang paling penting itu keterbukaan. Jadi buat kita tuh
Ya mungkin kita nggak seberapa kali ya Cang, ya di sana, tapi bukan itunya gitu. Bukan persoalan nominal tapi lebih ke cara. Mungkin kita pas di label sana mungkin nggak seberapa, lu songong banget nanya-nanya gitu. Ya bukan itu gitu loh. Bukan itu tapi lebih ke cara sih. Lebih ke cara dan ini loh segini loh. Nih dari sini ada hasilnya segini. Terus ini barulah kita bicara presentasi yang sudah ada dalam kontrak. Itu doang sih sebenarnya. Soalnya kan kalau gitu di kan. awal kontrak kan biasanya tanda tangan segala tanda macam. tangan dan ada presentasi yang kita bagi kan. Dan Itu yang jadi pertanyaan abang-abang Smogan mungkin itu. Laporannya berarti Ya, yang nggak ada. Betul. Ya, Balik lagi komunikasi itu yang putus ya. Nah, itu tadi salah satu konteksnya di situ gitu, dalam komunikasi. Ya dibilang merasa tertipu, kita merasa tertipu. Iya jelas itu bang. Berarti album pertama gimana? Udah putus kontrak? Udah, bukan nggak putus kontrak, putus komunikasi. Nah, berarti secara nggak langsung masih masuk ke mereka dong berarti. Yang bahasa itu tadi bahasa itu. Harusnya sih secara kontrak sih gue lupa tanggalnya berapa tapi Januari 2024 tuh harusnya udah selesai. Oh, Januari tahun ini kemarin. Iya, karena dulu kan 5 tahun ya kita kan giniin 5 tahun semoga Kita bisa take down kan. Mufakat 5 tahun Harusnya di take down, Januari tanggalnya gue lupa itu 2019 beberapa bulan sebelum pandemi. Karena gini, gue kan tahu ya Bang Rio ya, kalau misalkan label sebelumnya lah nonton juga kan ada salah satu karya Smoke Gun yang di-upload di label Di video sebelumnya, klip kan, ya. di video klip kan, itu besar juga viewers ya, bener. besar juga. Nah, ketika kontraknya habis itu bagaimana status hak Iya, apa namanya hak cipta itu gitu? Iya harusnya kalau balik lagi sepakatannya seperti apa, misalnya 5 tahun udah putus, misalnya kita udah putus, ya take down. Iya. Take down. Harus nih. Harusnya Nah, label tersebut masih jalan apa enggak? Itu yang putus komunikasi kita. Itu. Kadang-kadang soalnya cara menghindar label itu dia berdalih dengan mereka bangkrut bubar. Jadi nggak ada yang dikejar. Itu. Makanya itu tadi kenapa kita untuk album kedua ini kita sangat perhatian sangat lama sampai diskusi lama banget. Iya. Di internal kita untuk itu doang. Untuk itu doang. Ngambil keputusan ini aja. Kita selesai itu 2003 pertengahan lah ya. 23. 2023. Untuk bulan masuk ke label berberat. itu, debat internalnya. Sampai mau puasa tahun kemarin itu sampai mau puasa tahun kemarin itu masih jadi perdebatan. Dan kenceng debatnya. konflik itu nggak bisa dihindari. Konflik itu nggak bisa dihindari. Enggak internal Smoke Gun apa Internal antara Smoke Gun. Cuma untuk memufakatkan ini aja. Mufakatan untuk Bahkan gue sempet gue agak marah sama Cang Aip, Iya. agak marah sama dan itu. itu kita terjadi itu maksudnya terjadi. dan apa ya buat pelajaran teman-teman ya. semuanya iya, Iya. penting Di banget internal ini. pun kita begitu. Iya. Karena tapi ya selesai diskusi ya kita asik kok. Karena Itu gini, yang kita- kenapa ini kita singgung ya? Pentingnya untuk teman-teman semuanya yang nonton, yang ngeband gitu. Kadang-kadang ketika misalkan band-band baru punya karya bagus, itu makanan empuk untuk label-label yang Ya, tanda kutip ini. Betul. Dan Gitu. dan Jadi memang- terkadang seolah kita yang butuh gitu. Iya. Karena banyak label-label yang butuh band buat bahasanya investasi mereka Iya, gitu sebenarnya. investasi jangka panjang mereka. Iya. Dan ketika kita tagih, mereka berdalih udah bangkrut, bubar. Bahkan Jadi kita bingung mau nyari siapa. Mohon maaf, bahkan banyak yang band yang dikenakan biaya nominal gitu. Iya. Dulu itu alhamdulillah semoga nggak sampai ke situ gitu ya. Hanya persoalan mohon maaf kemarin karena pandemi awalnya dibilang schedule tuh berantakan. Oke. Terus beberapa tahun kemudian ya kita masih tetap nyinggung-nyinggung karena kan ada grup Smoke Gun sama Iya, label juga kan ya. Terus akhirnya dapat info terakhir tuh Dia kisru di dalam. Internal Pecah label. kongsi. Ya. Secara internalnya kisru gitu. Kalau akhirnya secara profesional itu kan kita nggak mau tahu hal itu karena itu bukan urusan Smoke Gun gitu. Iya. Ya, Iya, pertanyaan ini kan paham. hak. Iya. Karena kita sudah menjalankan kewajiban. Iya, setuju. Gitu. Logikanya di situ. Itu gitu. fokusnya hanya di situ sebenarnya. Ya. Nggak penting lah maksudnya ya don't care. don't care Don't care. persoalan mereka, tapi pertanggungjawaban mereka gimana kan tentang karya kita Betul. itu. Nah, itu sebenarnya. Itu yang akhirnya menjadi polemik buat album kedua. Kalau kita juga lagi cari tahu cara buat nge-take down sih, karena kalau hitungan kontrak udah bisa ya. Betul. Bisa kok Bang Januari udah Bang Ambali. Soalnya sempat kemarin sebelum album pertama Bahasa Liza launching, kita take downin kan sempat label juga kan Bahasa Liza. Nah, ini kita nanti ngobrol nih di luar ini. Kita take downin Itu semuanya. mungkin masih bisa ada komunikasi dengan labelnya mungkin. Masih bisa terus diarahkan ke agregator. Oh, bisa berarti.
Iya, Nggak apa-apa. sekarang karena sekarang kondisinya kita itu udah putus Putus komunikasi. sama sekali. Iya, dan itu dan dia. yang akhirnya taken kontrak sama Smogan tempo hari itu sudah menyatakan bahwasannya gue udah nggak di label itu. Itu Gua udah jadi kusut disingkirin. istilahnya. Berarti gitu loh, gue udah nggak di Yang ini bukan yang delegasi untuk menjadi manajer. Bukan. Oh, beda. bukan. Kalau itu masih justru positif. di luar label. Itu masih Justru positif. itu di luar label. Oh itu justru Itu dari masih- bawaan dari internal Justru- Smogan. Ya, Justru dia Bukan dari masih delegasi label. justru Bukan. kawan kita itu masih mengusahakan Oh, gimana Masih caranya. mengusahakan. dan dia eksternal label itu dia bukan Oh, orang bukan label. orang label. Dia nganterin kita justru Nggak ke ada Justru sana. dia yang Masang badannya lah ya. beliau ini Jembatannya yang ya. menjembatani untuk Oh. bertemu sama orang label tersebut karena memang dari orang label tersebut komunikasi awalnya ke beliau ini gitu ta. Ya, maksimal Iya, lah usahanya. Kita beliau- juga nggak yang akhirnya menyalahkan apalagi sampai mendiskreditkan beliau seperti itu gitu. Justru berterima kasih karena sudah dijembatani. Kondisinya hari itu Smogan tuh benar-benar nggak ada arah. Oh. Closing kontrak. Kita nggak tahu harus kemana, harus gimana. Kita nggak tahu harus gimana, harus kemana. Gitu, Oke. ya kan? Nah akhirnya yaudah boleh deh coba. Dan itu kesepakatan kita bersama. Gitu loh. Jadi kalau akhirnya kita menyalahkan secara personal pun nggak layak. Iya, Gitu. Iya. Nah kalau dengan beliau pun ya beliau tim kita gitu loh. Iya. Karena memang notabene beliau tidak terlibat di dalam di dalam internal. Iya, label. iya, iya. Taken kontrak itu langsung sama orang label. Bukan Iya, bukan dia yang mungkin, manajer. mungkin bisa jadi pelajaran Pelajaran. pelajaran buat Iya, teman-teman karena ya ini sangat apa ya Penting banget banget. ya Krusial banget istilahnya. sih kayak gini tuh buat Karena teman-teman salah kita satu tuh krusial. investasi 7 turunan itu karya. karya udah Karya. itu bisa Karya. investasi nih gitu Era istilahnya. digital sekarang Era tuh digital. karya tuh bisa menjadi warisan kita untuk 7 untuk anak turunan. cucu, iya. Untuk Benar, anak cucu. benar. Dan banyak sayangnya edukasi hal seperti ini minim ke teman-teman yang baru ngeband. Iya. Akhirnya menjadi makanan empuk. gini Iya. banyak teman-teman band itu udah cukup untuk masuk ke digital form ini gitu udah cukup bangga Nama udah besar cukup puas, gitu. udah cukup puas udah Iya, iya. habis itu selesai udah cukup puas padahal di selain itu mereka harus paham untuk ya minimal Iya, ada mekanisme Iya. ya. iya. Nah, Seperti makanya mungkin lewat obrolan podcast ini bisa edukasi ke teman-teman yang Amin. ngeband yang khususnya nih teman-teman di Bekasi, kalau misalkan tiba-tiba ada label-label tanda kutip ini nih yang nawarin lu punya karya bagus, kritis pokoknya. Iya. Kritis. Makanya sebenarnya kita juga berharap banyak di Bekasi itu bisa dijadikan label. Maksudnya ya, contoh di Sanca lah contoh. Iya. Maksudnya bisa lah kalau emang apa ya diusahakan gitu. Iya. Ya dari teman-teman Roll Off ada di Sanca ada mungkin di tempat. Maksudnya biar apa ya di Bekasi itu bisa kebangun untuk itu semua. Bahkan kalau kita sebutin ada Senyawa Record, ya, Senyawa itu kan Record. dia juga label juga belum lagi ada si siapa Ibob apa Gibson musik gitu. Nah maksudnya apa ya biar kebangun. Artinya apa ketika kita udah nggak temu di circle kita sendiri kita untuk ada masalah itu bisa mudah Bisa. teratasi Iya, gitu. iya, iya, Kalau iya, ini kan udah benar-benar. putus komunikasi itu Iya. yang sulit itu. Iya. Iya. Sayang banget itu berarti Banget. udah ratusan ribu itu Iya. viewers ya. Udah ya dapat Emang lah ya? kayak. Udah 60.000 lah. Terakhir, 60.000. 60.000. ribuan. Apa namanya? Kalau yang belum ngecek lagi sih terakhir ya sekitar 60.000 Beberapa tahun yang 70.000. lalu sih sekitar segitu ya, beberapa tahun yang Kita lalu. udah nggak mau tahu saya udah pusing. Iya. Gitu. Tapi yang di Spotify bang. Nah itu kita baru YouTube aja yang baru kita cek di selain di YouTube udah males udah. Wah, itu hitungannya gede soalnya. Iya. Ada kok kalkulator Spotify kalkulator kalau bisa dihitung tuh Nah, bisa. iya. Ya Gitu. mungkin ya. Cuma kan ketika kita tahu itu juga malah tambah kesal. Iya. Tapi kan gue ngeliat tuh, bodoh. tapi gue ngeliat terakhir nih Spotify kan ya, udah atas nama Roll Off bang. Bukan yang yang publisher. Iya kalau yang sekarang ya. Album kedua sama Roloff Iya, emang. album pertama. Album pertama bukan sama Roloff. Oh bukan nama Roll Bukan, Off. bukan sama Roll Off. Ini semua karya album satu sama label yang Iya. Ya ini bangke ini. ya inisial aja lah. Production. Itu. Iya. Hati-hati. Tapi mereka bubar udah. Itu Gak ngerti. Bohong tak itu mah nggak bubar deh. Ya bisa jadi ada yang tersinggung misalkan nih ya, ada yang tersinggung terus kita Klarifikasi di dikontak. sini. Iya, kita ketemu lah. gitu Iya. kan. Kita ngomong begini kan karena kita merasa terzolimi ya nggak? Iya, dirugikan. Dirugikan. Kita bisa menjadi mediator. Sederhananya bukan berapa besarnya, mungkin kita nggak seberapa lah dibanding video-video lain atau
lagu-lagu lainnya di Spotify-nya dia segala macam. Tapi kan ini soal attitude Iya, dan iya. soal keberlangsungan Kewajiban. hak ya kan dan kewajiban. Itu penting gitu. Iya, setuju. Yang sangat dia sayangi mungkin mereka bukan seniman, mungkin. Iya. Jadi tidak mengenal Bisnis apa itu oriented apresiasi. Malah seniman sering nipu teman. Semarang ya, jangan jadi Semarang ya. Udah seniman Semarang. Penasaran ya Bang Rio, waktu Senang taken sama kontrak pacaran. sama label itu, support dari mereka itu apa? Pada saat itu. Kita kan ada Bagus. pilihan. Video Maksudnya, klip. Ya, video Iya, klip. oke. Salah satunya video klip, terus publisher kan, Publisher. terkait publikasi segala macam. Terus mereka juga ngasih event. Iya. Berarti including manajemen artis ya? tapi pilihan ada pilihan. tapi ada. kita di luar. Karena kita mintanya organik kan, jadi Iya. kita nggak mau Nggak yang eksklusif. terikat, Iya, iya. nggak mau eksklusif. Kalau eksklusif kan kita ikut jadwal apa segala Iya, macam. iya, semua. iya. Nah, kita organik, jadi kalau ada event dari dia kita baru presentasi, kita lebih hitung presentasi. Kalau memang event dari kita ya kita aja gitu, jadi nggak ada kaitannya sama dia. Iya. Kita enaknya organik seperti itu, karena kita juga kan sebagian pada kerja, jadi Iya. kita nggak bisa menentukan kalau misalnya ada event gini, Iya, kita iya, masih iya, bisa iya, menentukan iya, bisa atau tidak. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Tuh. Lebih ke situ sih, Tak. Dan gimana nih album kedua dengan label baru? Berangkat, udah. Banget. Jadi udah. Itu sebenarnya isi foto semua loh. Itu foto. Bukan lagu itu. Ya, intinya gini, Foto. kekecewaan kita di album pertama, interpretasinya adalah karya dan semangat. Iya. Gitu. Mungkin kita boleh makin tahun kita makin tua gitu, Iya. tapi semangat kita nggak boleh jadi tua. Iya, iya. Semangat kita harus tetap muda dan bahkan bisa menginspirasi teman-teman Iya. untuk tetap Nah. semangat gitu loh, untuk Wah. berkarya dan kita terus gitu loh. Ya, Iya. tujuannya itu doang sih. Iya. Sama lah kayak gue pernah punya organisasi di dua kampus lah gitu ya. Semangatnya itu nggak ada Iya. gitu loh. Jadi kadang-kadang suka kesel. Ospek kurang. Ya, nggak, mungkin itu banyak hal lah ya. Tapi yang pasti gini, whatever gitu loh. Kita sering berantem, kita sering adu argumen bla bla. Iya. Itu semangat tetap harus ada. Gitu Emang loh. yang nggak paling nggak semangat siapa itu Bang Amali? Drum. Berandal malam dia. Dia dulu main drum. Dia main drum. Sekarang jadi ini host podcast. Host podcast. Ketipu. Parah emang dia. Dikeluarin mulu dari band. Enggak, sorry kalau gue itu kesimpulan gue sih bukan dikeluarin mulu. Baperan dia. Gue diomongin orang di Iya, belakang bener. gua keluarin. Jadi frekuensinya ke sini nanti. Apa klarifikasinya apa? Saya luruskan, Bang. Nggak usah. Jadi lanjut pertanyaan berikutnya. Nggak usah diluruskan. Nggak usah Biar diluruskan. orang berprasangka kemana-mana. Bego. Apa namanya? Nah, event official launchingnya. Coba kapan dan di mana nih Bang Ambali? Iya, Oh, spill sementara lagi. ini kita masih skip dulu. Oh, masih skip dulu. Ada bayang-bayang Lentera Coffee bulan-bulan depan. Tapi masih bayang-bayang, kita masih belum fix Iya. 100% menentukan. Nanti kita akan siarkan di bawah ini nanti ya. Yang pasti nanti Ikuti kami terus lah di Instagram ya, @smogan_official. Ya. Underscore nggak sih? Iya. Underwear. Ya, underwear. Iya. Ikuti kita terus ya pasti. Underwear di underpass. Sakit nih orang. Habis itu jadi underdog ya kan? Nongkrong di Lom Undertaker loh. Udah, ntar pikiran. Lanjut. Nah, berarti yang pasti tapi bulan depan ya. Bulan Ya, depan. Insya Allah bulan depan. Dan Bulan eventnya depan. juga nanti sama Roloff juga ya. Insya Allah. Iya. Hampir itu bahasa Liza kita juga pengen sama Roloff. Iya. Gitu, tapi apa namanya dengan beberapa pertimbangan akhirnya kita tahan dulu. Iya. Buat gue sih bebas, tapi cerita kami tadi tuh kayak tadi kita bahkan sebutkan Senyawa Record ya nggak terus Banyak lah Gibson. Banyak. Gibson. Yang penting judulnya sederhana adalah kepercayaan dan Kepercayaan. Iya, keterbukaan. benar. Saat Itu ada Gua keren kok. saat ada Gua masalah keren. apa-apa itu bisa dibicarakan Iya, karena kita setuju. kenal gitu Iya. loh. Iya. Nggak Transparansi sampai sih. hilang komunikasi. Tujuannya ke Itu sana. tujuan sana. Kalau ada apa-apa kita gampang
komunikasinya lah gitu. Lebih ke situ Gitu sih. Sebenarnya bukan soal ini harus roll up atau Enggak, apa. enggak. Pilihan itu. Pilihan kalau kayak gitu. Kalau lu kayaknya harusnya Kak. Udah nggak jelas lu nya juga nggak jelas. Iya, bener-bener gak jelas. Filmnya gak jelas. Gue masalah eta. Dalam ya. Ya udah, Ya. mungkin apa namanya? Sampai situ dulu, pokoknya ditunggu aja album kedua Smoke Guns, official launchingnya ada di bulan depan. Kalau tanggal berapa, line up siapa aja, terus Bercerita tentang apa? tajuknya juga belum di ini ya, rilis ya. Nah, itu semua tungguin dan pantengin terus sosial medianya, akun Instagram dan segala macam Smoke Guns. Tapi boleh lah ngasih masukan setelah dengar beberapa lagu Smoke Gun kan udah rilis ya. Ya. Silakan mungkin teman-teman yang ini ngasih saran, oh ini gini bisa di komen di Instagram Iya, ya kan. tuh, iya, boleh Jadi tuh. boleh juga tuh ngasih masukan. Oh kayaknya tajuknya bagus ini, temanya begini nih, kayaknya bagus juga gitu. Kalau ada, nah gue usaha, bermodal ya. Gimana sih maksudnya? Ntar gue yang komen eta anda. Berandal malam yang komen. Mbak, abang-abangan organisasi. Tapi kan ada lagu sendiri. Nah ini kayak gini kayak gitu sama dia. Di sini aku sendiri. Bang Rio bacanya lu aja ngeband gak bener. Enggak lah kalau masukan gitu sih kita antara yang bagus dan yang jelek ya kita gitu. Udah pas banget nih berandal malam setelannya. Apa ya? Lagu-lagu Smoke Gun itu benar-benar relate kayak party liar jalanan kan. Parkir. Parkir dia. Tapi Itu spillnya yang ya tadi itu disuruh. gue kan sering gue sering ngelihat proses teman-teman bikin musik ya. Jadi sederhananya adalah ternyata Smoke Gun ini lagu-lagunya mayoritas dari apa yang kita rasain dan apa yang kita lihat gitu. Syariah. Ya, contohnya satu lagu di Bangkit Bergerak ini masa tidur kita yang kita buat ini jadi bangkit untuk bergerak. Oh berarti gitu. sempet hiatus ya? Iya. Secara nggak langsung hiatus ya bang. Bangkit Bergerak justru tercipta pada saat kita lagi tidur pulas gitu loh. Hibernasi. Yang gue bilang tadi mood kita belum masuk apa itu. Jadi kita sharing sejalan tuh. Ya, lagu-lagu ada beberapa yang sudah jadi di awal gitu kayak Terbang Melayang bahkan sering dimainin juga kan. Nah, disitulah kita titik bahkan judul albumnya ya. Insya Allah sih. Iya, judul insya Allah albumnya jadi judul album. Bangkit Bergerak dan satu lagu itunya itu Bangkit Bergerak itu. Karena kita emang pengen bangkit dan bergerak. Selain Motong bayaran ya. selain Bangkit Bergerak itu berubah untuk maju. Bener nggak sih, Bang? Betul. Kalau mau berubah, Ya, gimana sih? Untuk mau maju Ini berandal malam suka kayak gini. kalau mau maju berubah dulu kan? Kalau mau maju berubah dulu. Iya dong. Ya udah gue lupa dulu ya. Gue sebenarnya adalah Berarti sempat juga ya ngalamin tadi pengen ini nutup jadi ada penasaran ya pertanyaan juga lagi nih. Apa namanya? Sempat juga ada di fase hiatus itu ya. ya iya itu yang tadi gue bilang proses album. Iya. Proses album kepotong si pandemi si ini jadi moodnya jadi drop apa belum lagi kisruh ini Jangan ini, enggak itu. jangan persoalan mood ya tak atau istilahnya gesekan terkait secara internal ya. Bubar aja pernah tak? Iya kita Oh bubar. gitu. Iya, Baru tuh. tahu ini semoga pernah bubar Ada nih. kok. Bubar aja pernah. Pagi-pagi bapak ini tanya, itu kenapa keluar? Itu kenapa keluar? Jangan tanya saya. Kalau bapak tanya saya tanya siapa? Ya, tapi itu proses ya. Iya. Proses. Iya. Nah itu yang harusnya ya jadi pelajaran buat kita semuanya. Iya. Ya namanya kita berorganisasi lah ini kan organisasi kecil ya. Konflik gesekan itu pasti ada. Tapi bagaimana konflik dan gesekan itu menjadi sebuah pembelajaran dan kita tetap untuk terus bisa berjalan.
Itu yang susahnya kan seperti itu. Iya, cara menyikapi Iya, proses pendewasaan. Pendewasaan. Dan berbasis solusi. Iya, Jangan berbasis kayak apa? baper. Kebaperan gitu. Jadi akhirnya kita memaintain bapernya, memaintain yang kita maintain bukan itu. Jadi kita selalu berpikir pada saat kita kencang apa segala macam, 1-2 orang bahkan hampir semua kita berbasis solusi. Kalau kayak gini solusinya apa gitu? Yang gue sirat benang merah sih, kedewasaan tuh nggak cukup. Oke. Yang bisa ngenauin semua itu, yang bisa ngeredam semua itu bukan cuma kedewasaan. Kedewasaan iya, Iya. tapi cuma modal kedewasaan tuh nggak cukup. Harus ada kebijaksanaan. Setuju gue sepakat Sal. Kalau udah bijak, Ya hanya di 4 marah. Selain kebijaksanaan ada juga bang. Apa? Saling memahami mungkin ya. Bisa nggak sih bang kalau saling memahami itu dalam band? Lu jangan ngasih statement tapi lu ragu dah. Gue nggak ragu tak. Bisa nggak sih bang? Gue nggak ragu tak. Gue nanya berhubung di sini tuh abang-abangan lu tak gitu. Maksudnya. Nggak usah takut salah. Nggak takut salah bang. Ini Takut nyasar. internal organisasi aja. benar sih itu benar. Cuman cakupannya ya pada apa? Kalau untuk salingnya itu sebenarnya kan cakupannya pada tingkat kedewasaan itu. Gitu. Kadang kita bisa menerima kelebihan orang lain, tapi kita nggak ikhlas untuk menerima kekurangan orang lain. Itu yang Itu yang sulit. Ketika ada yang kurang dari salah satu personil gitu kan, kok dia kayak gitu sih gini-gini, ya udah gitu. Karena lu ngomong kayak gitu juga lu punya kekurangan, gitu. Yang sulit kan di situ gitu. Nah, salingnya itu ya. Tapi kalau semuanya ketika kita udah ikhlas menerima kekurangan dia gitu, dan kita juga sadar kita punya kekurangan, artinya kan apa? Kita bijak dalam mengambil sikap. Nggak akan tuh ada gesekan. Dan pada akhirnya saling melengkapi. Nah, karena sulit itu susu karo Kulit. pelit. Kira sekarang kulit. Ya. Bahaya soalnya. minum susu sama kacang kulit. Makanya berikut udah ya. Capek gua bener orang mulu. Ini sebenarnya gatal banget di mulut pengen ditanya. Mungkin banyak orang juga mau nanya, tapi terserah mau dijawab apa enggak. Apa namanya kayak kenapa ini harus tanyain sama gue Bang Rio, karena gue nggak mau jadi prasangka kemana-mana gitu orang, apalagi yang tahu smoke gun di Bekasi. Ini kan kita tahu semua ini informasi yang baru dan banyak informasi sebelumnya gitu. Kayak tadi sempat disinggung Kang Letoy. Boleh nggak kita tahu ya anggaplah ini klarifikasi, klarifikasi official statement dari Smoke Gun. penghujung ini terakhir puncaknya biar orang nonton sampai ujung. Makin menyala ya. Gimana Bang? Leto itu goblok buat mungkin bukan cuma pribadi gua aja ya, tapi buat teman-teman Smoke Gun yang lain, buat tim Leto adalah sejarah Smoke Gun karena Leto adalah founder di Smoke Gun, dan jujur gua ada di Smoke Gun itu Allah kasih jalan lewat Leto. Yang ngajak gue ke Smoke Gun tuh awalnya Letoy. Gue lagi ada Bang Aib ngajak gue bikin proyekan nih. Gue lagi nyari ini gini. Lu mau nggak ngisi? Gitu. Itu awalnya Letoy itu. Dan sampai hari ini, insya Allah silaturahim gue sama Letoy tetap baik-baik aja gitu. Karena memang bukan terkait beda pemahaman atau beda pendapat, opini dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya harus mengganti, apalagi founder pendiri gitu kan. Ya kan salah satunya memang ada hal-hal tertentu aja yang mungkin kurang bisa disikapi dengan bijak itu tadi gitu. Clash sama sekali nggak ada gitu. Hanya asumsi lebih ke mungkin satu sisi kayaknya udah bukan masanya gue gitu. Lebih kepada pilihan personal. Pilihan berarti Kak. Pilihan. Lebih kepada keputusan personal. Akhirnya Bang Aib, Bang Hambali, gua, Varian, Afri juga briefing gitu kan, gimana gini kayaknya dari tempo hari dari respon juga udah slow ya Bang ya. Ya udah jangan dipaksain.
Nah, ini yang penasaran banyak orang. Akhirnya ada official statement dari Smoke Gun-nya langsung. Banyak orang yang mau nanya tapi segan. Jadi gua doang yang berani nanya. Berita apa ya? Termasuk berlapang hati gitu ya abang-abang Smoke Gun gitu dengan keputusan Bang Letoy gitu ya. Ya apa Meninggalkan. namanya? Satu sisi gue yakin dari apa Encang sendiri, Encang Leto ya pasti sedih lah. Iya. Sama kesedihan beliau itu. Tentang Leto ya. Saya juga kita kesedihan juga. beliau itu kesedihan Smoke Gun gitu loh. Hmm. Cuman apa namanya? Ketika sesuatu itu sudah tidak bisa Dipaksakan. dipaksakan untuk saling beriringan gitu kan. Iya. Ya udah gitu. Iya. Iya. Karena gue lebih ngelihat mobil Satpol PP tau nggak lo? Ya. Itu kan bertolak belakang tapi selalu bersama mereka. Iya. Itu lebih enak. Timbang ayo apa? Apaan sih gitu. Bener. Iya kan? Mereka bertolak Filosofinya belakang secara mobil golf lah, mobil golf. Ini Ada KD-nya lagi ya. mereka tuh bertolak belakang secara pemikiran, dari paradigma berpikir ya mungkin secara ideologi dan lain sebagainya. Iya, bener. Tapi kok bisa bareng terus? Soalnya tak sesuatu yang dipaksakan terus masih bersama itu yang ada malah bikin apa ya? Ya gimana sih? Saling menyakiti gitu tak? Iya, yang ada Iya, saling menyakiti nantinya Tapi gitu, Bang. Bener-bener. globalnya adalah gua aja salah satu yang pergantian gitu loh. Pergantian ketiga makanya. Ketiga apa keempat? Keempat lah ya. Kalau untuk vokal, Bang. Iya, vokal ketiga. Ya sebenarnya ini lumrah gitu. Iya. Sesederhana Iya. itu lumrah. Cuman memang dalam secara khusus karena beliau juga founder dan beliau juga masih sangat kita hargai dan kita masih ini ya officialnya seperti itu tadi gitu loh. Iya. Di luar itu sih semoga udah berapa kali itu di Sekso udah datang Iya, pergi maksudnya, ini apa drummer, Kalau hari itu basis. masih ada respon aja, mungkin masih bisa dibicarakan. Karena respon ini gitu kan, dan kita nggak bisa yang akhirnya kita udah bukan anak kemarin sore yang lu gimana sih gini udah bukan kayak gitu. Ya banyak hal Bener-bener. maksudnya. Pokoknya intinya udah ada official statement dari Smoke Gun buat teman-teman yang penasaran. Nah, ini mungkin bisa jadi judul juga. Karena benar Bang Rio, Bang Amali, banyak yang bertanya-tanya. Cuman ya mungkin nggak tahu nih, apakah ini yang pertama kali yang nanya? Apakah sebelumnya ada gitu? Kalau di luar di circle misalkan Di tongkrongan ya di gitu ya, tongkrongan banyak. atau lagi di Banyak. semoga manggung di mana gitu. Kok itu Karena masih memang- plastik gitu. Beda Ya, gua akuin Cang Leto itu luar biasa hebat, ikonik dan apalah pokoknya mudah diingat, ikonik, orangnya asik. Ya wajar aja kalau Dan banyak mungkin yang formasi sebelumnya formasi paling lama ya. Formasi paling lama. Ya, makanya identiknya ya itu formasi Ya, itu. betul. Dari 2012 ke 2023 yang jadi bahan pertimbangan Smoke Gun hari itu 11 tahun bukan waktu yang singkat. Iya. Hampir satu dekade lebih ya. Ya. 11 tahun bukan waktu yang singkat buat bener-bener ikhlas ngelepas Iya. gitu. Apalagi kita sempat istirahat itu. Nah, itu Habis kan itu. salah satu apa namanya? Hiatus. Yang tadi dibilang Bang Hamad, Hiatus. polemik, mood-moodan segala macam gitu kan. Ya salah satunya dikarenakan faktor tersebut. Salah satunya. Berarti Sembilan. Jadi sama-sama. gejolaknya bener-bener sedang Kalau salah berkecamuk 2, 8. gitu. Tak. Berarti secara nggak langsung Cang Leto juga sedih dan Iya. Smoke Gun pun sedih. Iya, ya. pasti sama-sama Banget. pasti sama-sama sedih. Salah satu pokoknya 9, salah 2, 8. Kalau salah 3 Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur sih. Pokoknya Cang Leto dimanapun berada all the best ya. All the best. Sehat, Cang. Terus berkarya Cang Leto. Pokoknya mungkin itu ya dari Smoke Gun official statementnya, dan juga tadi juga udah official statement untuk album kedua. Terima kasih banyak Smoke Gun, Bang Amali, Terima kasih, Bang. Rancang Podcast. Sanchez. Keren terus. Ada tambahan Nang? Ada tambahan Alexis nggak depannya? Alexis Sanchez. Pokoknya itu aja. Terima kasih, sukses terus album keduanya. Amin. Sukses juga untuk Sanchez. Alexis. Akhir kata, ciao.